Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Agustina Nur Fatimah Sari, NIM 112011996. Pada kesempatan kali ini, saya akan memasukkan data ke dalam SPSS. Kemudian, kita akan mengolah data dengan SPSS dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Langkah yang pertama, kita akan memasukkan data, yaitu data berupa data dosen STIE Bank BPD Jateng sejumlah 25 dosen dengan variabel yaitu gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Yang pertama kita masukkan nama, kemudian yang kedua gender, dan ketiga usia, keempat pendidikan, kelima keahlian, dan yang terakhir status. Pada tipe kali ini nama diubah menjadi string, gender juga diubah menjadi string, untuk usia tetap numerik, pendidikan diubah menjadi string, keahlian diubah menjadi string, begitu juga dengan status diubah menjadi string. Weight kita tambahkan menjadi 50 dan yang lain menyesuaikan. Di sini saya mengisi 10 untuk pendidikan, 15 bidang keahlian, 15 dan status 15. Desimalnya diubah menjadi 0, kita beri label atau keterangan untuk masing-masing nama, pendidikan itu pendidikan terakhir, keahlian atau bidang keahlian, dan terakhir status. Kemudian pada bagian value kita ubah di sebelah gender ini. Yang pertama untuk gender laki-laki, dan yang kedua untuk gender perempuan. Kita tambahkan. Kemudian pada pendidikan untuk yang pertama S2 dan yang kedua S3. Selanjutnya untuk bidang keahlian, yang pertama bidang keahlian akuntansi, dan untuk yang kedua itu bidang keahliannya manajemen. Oke, untuk status yang pertama termasuk dosen tetap, dan kedua itu ada dosen PNS diperbantukan. Oke, selanjutnya kolomnya diubah, kita tambahkan semua. Ini 25, yang ini 10 cukup. Untuk usia juga 10, pendidikan 10, keahlian 15, dan status 15. Untuk pendidikan tambah lagi menjadi 15. Diubah menjadi di tengah. Untuk gender di tengah, gender, usia, pendidikan, kehidupan di center. Sementara untuk nama tetap di sebelah kiri atau left. Untuk measure-nya karena nama string jadi tetap nominal, begitu juga dengan gender. Sedangkan untuk usia numerik itu menggunakan scale. Dan untuk pendidikan
itu diubah ordinal karena pendidikan itu bertingkat. Sementara yang keahlian dan status tetap menggunakan nominal. Role tetap input semua. Setelah selesai di variable view, kita masuk ke data view. Data view ini kita masukkan data dari setiap dosen di STI Bank BPD Jateng. Kita masukkan satu persatu namanya. Kita masukkan untuk yang pertama. Pak Panji. Bapak Panji, gendernya 1 laki-laki, kemudian usia 59, pendidikan terakhirnya S2, jadi kita pilih 1, bidang keahliannya manajemen, jadi kita pilih ketik 2, dan status dosen tetap ketikkan 1. Berlaku juga untuk yang kedua sampai ke 25 dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan mengolah data dalam bentuk diagram. Setelah semua data terinput secara manual, selanjutnya kita akan mengolah data ini dengan SPSS ini untuk mencari min, median, data, modus, dan yang lainnya. Yang pertama adalah kita menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, dan lain-lain. Langkah pertama, kita akan menuju ke analyze, lalu kita klik descriptive statistik, dan kita pilih frekuensi. Kita klik 1 kali. Setelah itu, kita akan mencari variabel usia dosen. Maka saya akan memasukkan variabel usia dosennya. Kita lihat dan kita klik OK. Selanjutnya akan keluar atau outputnya akan seperti ini. Ini sudah yang pertama untuk menentukan min, median, modus. Min, median, modus, dan yang lain-lain. Selanjutnya, yang kedua menentukan bidang keahlian dan membuat grafik batang untuk persentase bidang keahlian. Pada kali ini kita klik bagian grab, lalu ke legalisasi dialog. Karena kita membuat grafik batang, jadi klik bar. Pilih yang simple dan datanya summarize of group of case, klik define. Kita akan menentukan berdasarkan bidang keahliannya, maka kita masukkan kategorinya menjadi bidang keahlian. Masukkan kategori bidang keahlian. Ini percent of case dan masuk ke titles. Ubah namanya menjadi persentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Bidang keahlian dosen, persentase bidang keahlian dosen STIE Bank BPD Jateng. Klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output diagram batang dengan akuntansi sebelah kiri dan manajemen sebelah kanan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke menu grab, legasi dialogs, dan kita pilih yang bar. Simple, summarize of group of case. Kita akan mencari untuk tingkat pendidikan, maka kita remove dulu dan kita masukkan tingkat pendidikan untuk kategori aksesnya. Kemudian judulnya kita ubah juga menjadi presentase tingkat pendidikan. Dan klik continue, selanjutnya klik OK. Untuk persentase tingkat pendidikan akan keluar outputnya seperti ini. Untuk S2 yang sebelah kiri melebihi 60% dan yang S3 melebihi 20%.
Yang keempat, akan menentukan atau membuat grafik lingkaran untuk menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Dari data ini, kita masuk ke submenu Grab, Legacy Dialog, dan kita pilih File untuk grafik lingkaran. Selanjutnya data summarize for group case. Karena kita mencari persentase rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya, maka untuk slice represent kita pilih sum of variable dan variabelnya dimasukkan bidang keahliannya. Sedangkan untuk define slice by-nya kita masukkan usia. Diubah dahulu judulnya, yaitu rata-rata usia dosen berdasarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Continue dan klik OK. Akan muncul output seperti ini. Warna-warni begini. Selanjutnya untuk melihat berapakah jumlah dosen dengan usia tertentu, kita bisa klik 2 kali dan pilih data label mode. Diklik satu-satu setiap warna, maka akan terlihat jumlah usia tertentu. Itulah untuk diagram lingkarannya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik garis untuk menentukan atau menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Masuk ke submenu Grabs dan Legacy Dialog, kita pilih yang line untuk garis, simple, divine. Untuk rata-rata tingkat pendidikannya, kita pilih variabel pendidikan dan kategori eksisnya dipilih usia. Selanjutnya kita ganti dahulu judulnya menjadi rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Continue dan pilih OK. Akan muncul grafik garis atau diagram garis dan muncul seperti ini. Itulah kelima langkah-langkah dalam menyajikan data ke aplikasi SPSS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian langkah-langkahnya, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.